Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsarawi. Di sini saya mau menjelaskan tentang isi materi yang saya bawakan pada video pembelajaran, yaitu judul materi sumber daya lahan. Oke, langsung saja. Di sini pada slide pertama menjelaskan sedikit tentang sumber daya lahan. Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah reaksi, atau daerah-daerah yang dipelihara oleh kondisi alam untuk tujuan ilmiah. Lanjut, Sitorus 2001 mendefinisikan sumber daya lahan land resources sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu, sumber daya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya. Menurut Mather tahun 1986. Untuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupnya, baik material maupun spiritual. Yang Fink 1975, penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama penggunaan lahan pertanian dan yang kedua penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang terjadi penghambat bagi penggunaannya, seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air, dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khusus keadaan lahan. Keadaan lahan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas lahan pertanian. Pada umumnya, para petani Indonesia tergolong petani gurem dengan luas garapan kurang dari 1 ha. Lebih parahnya lagi, luas lahan garapan ini dari waktu ke waktu terus menurun. Hasil sensus 1983, misalnya petani Indonesia rata-rata masih memiliki lahan 0,98 ha. Namun pada sensus 2003 petani Indonesia tinggal memiliki 0,7 ha. Bahkan di Pulau Jawa hanya memiliki 0,3 ha. Menurut Guru Besar IPB Anton Apriantono, luas lahan yang kurang dari 1 ha akan sulit untuk menyangga kehidupan keluarga petani. Langsung saja pada slide ke-7, peran dan hubungan lahan untuk pembangunan pertanian. Yang itu, pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya peranan ini menyebabkan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pada pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Oke, lanjut ke slide ke-8. Namun hal yang paling mendasar sehubungan dengan terwujudnya keberhasilan pembangunan pertanian adalah ketersediaan lahan. Dan lahan sebagai salah satu faktor produksi merupakan suatu yang bersifat limit dan harus dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin. Lahan tidak dapat diproduksi
produksi, maka dari itu keberadaannya sangat terbatas. Lahan erat kaitannya dengan kegiatan pertanian. Tanpa adanya lahan, kegiatan pertanian tidak akan bisa berlangsung. Oke, baik, lanjut ke slide 9, yaitu kondisi lahan. Kondisi lahan yang baik dan memadai akan mendukung suksesnya pembangunan pertanian. Namun kondisi lahan di Indonesia justru mengalami penurunan dari waktu ke waktu akibat dari berbagai hal yang menyebabkan kondisi pertanian menurun. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia pun belum mengalami perkembangan yang signifikan. Lahan pertanian menjadi perbincangan dunia karena terjadinya proses dehumanisasi dalam sistem produksi pertanian. Feudalistik karena terjadi ketika para petani tidak berlahan menjadi penggarap tanah para tuan tanah ataupun pemilik tanah. Para petani juga yang menumpang itu lama kelamaan berubah menjadi petani gurem yang selain petani pada ladang terbatas juga bekerja pada tuan tanah. Baik, lanjut ke slide ke-10. Masalah lingkungan dan ancaman degradasi lahan di negara perkembangan sebagai besar disebabkan karena eksploitasi lahan yang berlebihan dan pengundulan hutan sehingga akan terjadi erosi tanah, hilangnya lahan tanah hujan, hilangnya kesuburan tanah, dan sebagainya. Lanjut, penyebaran varietas modern irigasi, pupuk buatan dan mesin-mesin pertanian mengakibatkan pertumbuhan dinamis dalam pertanian, namun juga menimbulkan banyak masalah pada lahan pertanian. Pertumbuhan dinamis tersebut tidak mensukseskan pembangunan pertanian, akan tetapi justru memperburuk kondisi pertanian di negara kita. Lanjut ke slide ke-11, yaitu faktor penyebab turunnya kualitas lahan yang pengaruh terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama, tingkat produktivitas lahan menurun. Yang kedua, tingkat kesuburan lahan merosot. Yang ketiga, konversi lahan pertanian semakin meningkat. Keempat, kualitas lahan kritis semakin meluas. 5. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan pertanian meningkat. 6. Daya dukung lingkungan merosot. Dan yang ke-7, tingkat pengangguran di pedesaan meningkat. Ke-8, daya tukar petani berkurang. 9, penghasilan dan kesejahteraan keluarga petani menurun. Dan yang terakhir, kesenjangan antar kelompok masyarakat meningkat. Nah, itu selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, berikut ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas lahan yang berpengaruh terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.